Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com. Blessing from the promised land, blessing from the promised land, blessing from the promised land. Selamat malam Pak Nisim. Ya, selamat malam Pak Michael. Selamat malam. Salju di Yerusalem. Malam Michael ya. Malam-malam Pak Chandra. Ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat datang di acara kita Blessing from the Promised Land. Ini adalah pertemuan kita yang ke-14 ya. Selamat malam Pak Nisim. Selamat siang di Yerusalem. Selamat malam Pak Michael, selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Tuhan, shalom, shalom. Kita masih menunggu Pak Honi ya. Pak Honi hari ini ada tidak di Manado, tetapi ada di kota Morowali ya. Jadi mungkin. Nah, itu kasih dulu tuh. Michael. Oh ini Pak Honi pakai nama Pak Saverius. Saya ganti dulu ya Pak. Sementara handphone saya lagi di online kan, di-connect kan? Iya. Saya berada di sebuah tempat yang signal benar-benar butuh mujizat. Oke, Pak. Mujizat, nama saya mujizat. Shalom. Shalom Pak Pendeta Oni. Wah, you look great, huh? Hanya di gambar. Pak Honi memang handphone kelihatannya masalah ya, joining terus Pak dari tadi Pak. Tidak bisa. Saya pakai iPad. Sekarang saya pindah ke handphone. Tapi ya. Ini Telkomsel. Oh, oke. Kalau gitu pakai ini aja ya Pak. Saya ini sebentar itu putus lagi Pak dia. Bapak punya HP putus lagi. Ya. Oke. Saya rename ya Pak. Nama Bapak saya rename dulu. Iya. Oke, sebentar. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita mulai acara kita malam hari ini, kita akan awali dengan doa. Silakan Pak Honi. Baik. Shalom saudara-saudara dimanapun Anda berada. Shalom Pak Nisim yang ada di Yerusalem, Michael yang ada di Jakarta. Shalom Pak. Ya, sekali lagi saya ada di sebuah tempat yang namanya Bahudopi di Morowali, Sulawesi Tengah. Ya, minta maaf kalau signal saya up and down karena tempat ini benar-benar jauh dari apa ya? Karena tempat ini kira-kira baru ramai 5 tahun terakhir. Nah, sebelum kita memulai segala sesuatu, tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kebajikan dan kemurahan Tuhan, berkah itulah yang menyertai kami, menolong menuntun kami, khususnya untuk virtual Holy Land Tour pada malam hari ini. Berkati hamba-hambamu yang akan melayani saudara kami Nisim yang ada di Yerusalem, Michael yang ada di Jakarta, dan setiap anak-anak Tuhan
yang ikut di dalam Zoom maupun yang ada di YouTube. Tuhan tolong kami semua, Tuhan berkati kami semua. Apa yang kami lakukan pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kami dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Honi. Ya, saya akan langsung mulai. Saya akan share screen saya. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi selamat datang di acara kita Blessing from the Promised Land. Ini adalah pertemuan yang ke-14. Tidak terasa kita sudah bersama-sama selama 14 minggu. Seperti biasa, Bapak Ibu, tolong supaya diperhatikan untuk mikrofonnya agar non-aktif selama acara berlangsung, supaya kita semua bisa mengikuti acara dengan baik, dan nanti sekiranya Bapak Ibu ingin bertanya, bisa bertanya di akhir dari acara kita. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel GBI Menora Manado, silakan Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel ini dan juga memfollow Instagramnya di gbi.menora. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel kami di Pilgrim Loka, serta juga di Stella Quarta Official, supaya Bapak Ibu dapat melihat acara-acara menarik kami. Juga memfollow Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta. Bapak Ibu juga boleh mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor kami di 0818783552 supaya kami bisa selalu mengingatkan Bapak Ibu semua sebelum acara berlangsung. Kita akan mulai Bapak Ibu acara kita malam hari ini, dan malam hari ini kita akan tempat yang spesial, yaitu yang pertama kita akan ke Muhraka dulu Bapak Ibu, ya, tempat yang ada di Gunung Karmel, termasuk juga kemudian kita akan pergi ke kota Haifa, kota yang sering disebut sebagai kota yang terindah di Israel. Di dalam peta yang ada di layar Bapak Ibu, ya, kita lihat dua tempat yang akan kita kunjungi malam hari ini. Yang pertama adalah Muhraka, ya, di sini ada sebuah biara Karmelit dan juga kota Haifa. Kalau kemarin kita berjalan Bapak Ibu dari kota Kaisarea Maritima yang ada di tepi pantai menuju ke arah Muhraka, tempat yang akan kita kunjungi malam hari ini, jaraknya kurang lebih sekitar 40 km dan dengan kendaraan ditempuh kurang lebih sekitar 1 jam. Peristiwa apa yang terjadi di tempat ini? Ya, kita ingat kisahnya yang ada di kitab 1 Raja-Raja. Ya, silakan mungkin Pak Honi kalau ingin membacakan apa yang terjadi di tempat ini. Pak Honi? Halo. Oke, Michael. Pak Honi, ya silakan Pak Honi. Ya, saudara-saudara di Michael, bisa dengar Ya, Pak. suara saya? Bisa Pak. Baik, saudara-saudara, peristiwa yang ada di Muhraka, ya, kita tahu Muhraka itu ada di Gunung Karmel. Karmel, apa itu Karmel? KRML. Excuse me. Sorry Mike, di sini banyak benar orang. Apa yang terjadi di sebentar. Jadi Gunung Karmel, sebentar Mike, one second please. Ya. Jadi Karmel atau gini, Pak Nisim cerita sebentar tentang Karmel, KRML, kebun anggur Tuhan. Ayo, silakan. Ya, shalom Bapak Ibu, KRML, Karmel artinya kebun anggur Tuhan, dan pegunungan Karmel bukan hanya satu gunung, ada pegunungan Karmel, dan Muhraka, tempat di mana Nabi Elia lawan 450 nabi-nabi Baal terletak di tempat tertinggi di pegunungan Karmel, Bapak Ibu. Tempat tertinggi itu kepala Karmel namanya. Dan ya silakan Pak lanjut ya, itu artinya. Dan nanti
saya bicarakan tentang Nabi Elia dan 450 Nabi Baal, dan akhir cerita yang Nabi Elia menyembelih mereka di Sungai Kison. Yang Sungai Kison masih Baik. ada, Bapak Ibu. Ya, silakan. Baik, kalau kita membaca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ya, ingat sekali lagi peristiwa apa yang terjadi di Israel pada waktu itu. 3,5 tahun lamanya hujan tidak turun, ya, 3,5 tahun lamanya. Kenapa hujan tidak turun? Nabi Elia telah bernubuat bahwa tidak akan turun hujan di seluruh Israel sampai kukatakan, sesuai dengan apa yang diterimanya dari Tuhan. Dan benar, saudara-saudara, bahwa terjadi satu musibah yang luar biasa, keadaan yang benar-benar tidak lazim, ketika 3,5 tahun lamanya hujan itu tidak turun. Nah, lalu apa yang terjadi? Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi bertemu dengan Ahab. Raja Ahab pada waktu itu menjadi raja dengan istrinya adalah Isabel, yang menyembah kepada dewa Baal dan Dewi Asitoret. Sehingga kemudian Israel itu disesatkan. Seluruh menyembah kepada berhala. Saudara-saudara, setelah Elia bertemu dengan Ahab, Elia menyuruh mengumpulkan seluruh nabi-nabi Baal di atas Gunung Karmel. Untuk apa? Ya, ini sebenarnya ada sebuah pertandingan final antara, atau sebuah penentuan, ya, siapakah sebenarnya Allah yang benar? Siapakah sebenarnya Tuhan yang benar? Tuhan yang harus disembah oleh Israel. Ya, kalau saudara membaca di 1 Raja-Raja pasal 18, nanti saudara bisa membacanya. Apa yang terjadi di sana, saudara-saudara? Yang saya mau sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini adalah apa yang terjadi di atas Gunung Karmel. Sudah satu, ya. Kenapa Elia menantang, atau gini, kenapa Tuhan menghukum Israel tidak turun hujan di atas seluruh Israel, sampai kabut pun tidak ada 3,5 tahun. Akibatnya tidak ada tanaman, tumbuh-tumbuhan menjadi rusak, semua tanaman hancur. Kita ingat cerita tentang, kitab Yoel mengatakan tentang hujan awal dan hujan akhir. Hujan pada awal musim, hujan pada akhir musim. Hujan pada awal musim adalah hujan yang turun untuk menggemburkan tanah di Israel supaya siap tanam. Lalu hujan akhir adalah hujan yang turun untuk buah-buahan yang siap untuk dipanen menjadi matang lalu dipanen. Kenapa ada yang disebut hujan awal dan hujan akhir? Artinya adalah bahwa Israel bergantung kepada hujan yang turun dari langit untuk tanaman yang ada di sana. Sehingga kalau tidak ada hujan 3,5 tahun lamanya, itu malapetaka yang luar biasa. Saya mau tanya dulu kepada Pak Nisim. Hari ini Danau Galilea bagaimana? Hari ini Danau Galilea luar biasa, puji Tuhan. Kalau 50 cm dari maksimal, oke, 50 cm, dan pasti sampai akhir bulan Maret Danau Galilea akan di maksimal, Pak. Oke. Ya, kalau dua tahun yang lalu, Bapak Ibu, Danau Galilea turun 6 meter dan 20 cm. 2 tahun yang lalu. Dan puji Tuhan, tahun yang lalu ada banyak hujan di Israel. Danau Galilea naik hampir 5 meter. Dan tahun ini, Bapak Ibu, Danau Galilea naik lagi. Dan masih ada 50 cm sampai akan full,
penuh Bapak Ibu. Itu mujizat. Ya, itu mujizat Bapak Ibu. Dan sekarang kota Tiberias yang biasa 212 meter di bawah permukaan laut, sekarang kota Tiberias 205 meter di bawah permukaan laut. Puji Tuhan. Ya, silakan Pak. Ya, artinya apa? Artinya adalah bahwa air bagi Israel very very important thing. Ya, makanya kalau Jakarta banjir kita mau kirim ke Israel. Ya, untuk kasih sumbang air ke Israel. Ya, karena Nah, Bapak Ibu karena jadi saudara, oke. Karena Israel Bapak Ibu 60% dari tanah di Israel itu padang gurun. Seperti di daerah Laut Mati dan daerah Negev. Oke, 60% dari negara Israel itu padang gurun, daerah yang kering, daerah yang hampir tidak ada hujan. Karena itu air atau hujan di Israel itu penting. Karena itu kalau dengar apa itu nonton berita ya, dan setiap hari mereka bicara tentang Danau Galilea yang naik 5 cm, yang turun 2 cm, yang naik 50 cm ya. Setiap hari Bapak Ibu ada info ya, info tentang Danau Galilea itu karena Danau Galilea itu penting untuk Israel Bapak Ibu. Karena itu source air yang penting dan utama. Karena itu Bapak Ibu ya. Kalau di Indonesia hujan terus. Oke. Kalau di Indonesia air itu adalah kelebihan air itu adalah musibah. Kalau di Israel kekurangan air itu adalah bencana. Ya. Nah, saudara-saudara, lalu kalau kita kembali kepada hukuman Tuhan kepada Israel 3,5 tahun lamanya, ternyata bahwa Baal itu juga disebut sebagai dewa kesuburan. Ya, dewa kesuburan, Ashitoret, dewa kesuburan. Artinya bahwa Tuhan mau membuktikan kepada Ahab, kepada Israel, dewa dewi yang kamu sembah, kalau aku menahan hujan, aku tidak hujan, dewa dewimu tidak bisa apa-apa. Oke? Nah, lalu kenapa Elia menantang Nabi Baal dengan minta api? Siapa yang menurunkan api? Dialah Tuhan. Ternyata bahwa lambang daripada Nabi Baal itu adalah petir, fire, api, ya. Sehingga saudara-saudara, Elia mau membuktikan kepada seluruh Israel dan kepada Ahab, Tuhan mana yang harus disembah. Nah, oleh sebab itu kalau kita membaca di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-25, ya, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 25. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Ayat 26. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama dari pagi. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Setelah itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Bukankah ia merenung? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Saudara dalam Tuhan, ketika mereka memanggil lebih keras ayat 28, serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab, tidak ada perhatian. Saya sangat tertarik kepada ayat yang ke-30. Ya, ayat yang ke-30. Kata Elia kepada seluruh rakyat, datanglah dekat kepadaku. Tahukah saudara, ini adalah panggilan Injil. Matius pasal 11
ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Elia memanggil seluruh rakyat, datanglah dekat kepadaku. Dikatakan, mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Saudara, kenapa Israel mau mendekat kepada Elia? Saya merenungkan begini, karena Baal telah gagal. Karena Baal tidak bisa menolong. Karena imam-imam, nabi-nabi Baal itu adalah imam-imam palsu yang tidak bisa melakukan mujizat apa-apa. Hari-hari ini banyak orang yang membutuhkan mujizat. Hari-hari ini banyak orang patah, kalah, kecewa. Ya, tetapi kita tahu kemana kita akan pergi. Kita harus mendekat kepada Tuhan kita yang sanggup untuk mengalahkan ya setiap persoalan yang kita hadapi. Nah, coba lihat ayat yang ke-30 bagian B. Lalu Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Coba sudah lihat ini. Mesbah yang diperbaiki Elia adalah mesbah yang telah diruntuhkan. Mesbah yang mana? Ya, dengar saudara-saudara, bukan mesbah yang bekas dipakai oleh Nabi Baal tadi. Bukan. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah berkenan kepada jejak-jejak yang ditinggalkan oleh setan. Lalu, mesbah apa yang telah diruntuhkan? Saya membaca satu artikel. Sebentar, Michael, sebentar. Sorry, banyak gangguan di sini. Jadi, saudara-saudara, bahwa saya membaca satu artikel begini, Pak Nisim. Ketika zaman hakim-hakim, mula-mula orang Israel masuk ke tanah perjanjian, orang membangun mesbah Tuhan di atas Gunung Karmel. Ya, dan setelah raja-raja itu berjalan, ya, raja-raja itu berjalan, kemudian dari Saul, Daud, Salomo, ya, Rehabeam dan Yerobeam dan seterusnya, orang-orang menyembah kepada Baal, kepada dewa-dewa yang ada di tanah Kanaan. Orang melupakan mesbah Tuhan yang ada di atas Gunung Karmel. Nah, itu sebabnya ketika Elia menantang Ahab dan nabi-nabi Baal, Elia menantang di atas Gunung Karmel, di tempat di mana dulu orang menyembah kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Jejak yang ditinggalkan oleh orang pada zaman dahulu Sepertinya Pak Honi hilang, terputus. Oke, atau termute. Pak Honi termute, Pak Honi. Michael, bisa dengar suara saya? Tadi hilang ya, Pak. Baru sekarang nih, Pak. Bisa dengar suara Michael? Bapak. Ya, Pak. Saya bisa dengar sekarang. Halo? Ya, silakan, Pak. Baik. Ya, Pak Honi. Saya bisa dengar suara Bapak, tapi mikrofon Bapak masih Michael? termute ya. Mikrofon Bapak ini termute yang digambar. Bapak pakai handphone siapa ya bicaranya? Coba saya cek dulu, Pak. Silakan, Pak Honi. Sepertinya hilang lagi. Coba saya cek. Ya, Pak Honi hilang lagi. Cek.
Ya, Pak Oni. Michael? Oh my God. Oke, Pak Honi, bisa dengar suara Bapak sekarang? Oke. Ya, silakan Pak. Minta maaf ya, saudara-saudara, sekali lagi. Saya ada di tempat yang benar-benar signal listrik up and down. Now, Michael bisa dengar? Bisa Pak, bisa dengar Bapak. Oke. Jadi saudara-saudara, artinya apa? Artinya adalah bahwa ketika kita meninggalkan sesuatu, ketika kita menjalani hidup ini, kita harus meninggalkan jejak. Jejak yang pernah diambil orang-orang pada zaman dahulu menyembah kepada Tuhan, itu kemudian dipakai oleh Elia untuk melakukan hal yang sama. Saya senang sekali menemukan renungan ini bahwa hidup ini harus meninggalkan jejak. Dan ternyata saudara-saudara, jejak paling awal yang harus kita tinggalkan adalah ketika kita membangun rumah tangga kita. Di dalam rumah kita, mulai dari anak-anak kita, mantu cucu kita, menjadi orang-orang yang mengenal kepada Tuhan dan melakukan apa yang dituntut oleh Tuhan. Nah, setelah Elia memperbaiki mezbah ini, dia kemudian mengadakan ritual, ya, mengambil lembu, menaruhnya di atas kayu api, dan menyuruh menyiramnya dengan air 3 kali. Ya, lalu kemudian setelah itu dia berdoa kepada Tuhan, dan dia teriak kepada Tuhan, dan kemudian finally api itu turun dari langit, membakar seluruh korban bakaran itu, menjilat air, ya semuanya korban bakaran itu diselesaikan oleh Tuhan. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita tahu cerita dia menyuruh menangkap 450 Nabi Baal itu dan kemudian membawanya ke sungai Kison dan menyembelihnya di sana. Ya, Tuhan membuktikan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Elia adalah Tuhan yang mengadakan mujizat, yang melakukan perbuatan yang besar. Michael. Mike. Ya, baik. Mike. Terima kasih Pak Honi untuk ya. Oke, Pak Honi. Ya, terima kasih Pak Honi untuk renungan yang boleh disampaikan dari peristiwa yang terjadi di Muhraka atau di Gunung Karmel ini. Ya, Mike. Aduh. Ya, saya bisa dengar Bapak. Oke, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ke tempatnya. Ya, Pegunungan Karmel, Bapak Ibu, seperti tadi sudah disampaikan. Pegunungan Karmel, tadi Pak Honi sudah menyampaikan artinya dalam bahasa Ibrani, Kerem El itu adalah kebun anggur Allah. Ya, Kerem itu adalah kebun anggur dan El itu adalah Allah. Panjangnya 39 km. Jadi kalau kita sering mendengar mengenai kata Gunung Karmel, sebetulnya Gunung Karmel sendiri itu adalah Pegunungan Karmel, ya. Jadi artinya bukan hanya ada satu gunung, tetapi merupakan satu pegunungan, ya. Jadi gunung yang berderet-deret. Lebarnya antara 6,5 sampai 8 km dan tingginya kurang lebih sekitar 546 meter. Muhraka, Bapak Ibu, ya, sebuah tempat yang ada di sisi sebelah timur dari Pegunungan Karmel ini. Ya, kita lihat di layar Bapak Ibu, ini adalah pemandangan dari Pegunungan Karmel dan ada satu tempat di sini yang berwarna putih. Inilah biara Karmelit yang ada di Muhraka. Gereja di Muhraka, Bapak Ibu, ini arti Muhraka sendiri itu dalam bahasa Arab adalah tempat bakaran. Ya, tentunya satu nama yang sangat-sangat terkait dengan peristiwa yang pernah terjadi di tempat ini berhubungan dengan Nabi Elia. Terletak kurang lebih 27 km dari kota Haifa. Kalau kapel yang ada ini, Bapak Ibu, dibangun pada tahun 1883 dan dipelihara oleh Ordo Karmelit.
Kita lihat Bapak Ibu, ini adalah tampak depan dari kapel atau gereja yang ada di Muhraka. Kita masuk ke dalam, di dalam Bapak Ibu ada sebuah altar ya, dan altar ini mengingatkan juga tadi kisah yang sudah disampaikan oleh Pak Honi mengenai Elia yang menyusun 12 batu. Sehingga altar ini pun Bapak Ibu didirikan di atas susunan dari 12 batu untuk mengenang peristiwa tersebut. Ya, ini di dalam salah satu kunjungan pesiarahan saya bersama dengan Pak Pendeta Honi beberapa tahun yang lalu, kita juga mampir di tempat ini dan biasanya kita melakukan juga ibadah di tempat ini. Kita juga bisa berfoto Bapak Ibu di bagian teras di atas gereja ya. Satu tempat dengan pemandangan yang sangat indah ya. Di Muhraka Bapak Ibu juga ada patung dari Nabi Elia yang digambarkan di sini sedang membunuh Nabi Baal. Kita foto Bapak Ibu dari teras yang ada di atas kapel atau gereja yang ada di Muhraka. Pemandangan yang sangat indah ke arah lembah Yesreel. Ya, ini adalah lembah yang sangat luas yang ada di daratan Israel, yang rata sehingga menjadi tempat yang sangat baik untuk bisa ditanami dan bercocok tanam sejak tentunya ribuan tahun yang lalu. Ya, jadi lembah Yesreel atau sering juga disebut sebagai lembah Megido, Bapak Ibu, ini adalah tempat yang boleh dikatakan menjadi perebutan dari banyak bangsa ya di masa yang lalu karena tempat ini adalah tempat yang sangat subur, lokasinya datar dan rata sehingga mudah sekali untuk bercocok tanam. Sampai hari ini Bapak Ibu, tempat ini boleh dikatakan merupakan lumbung gandumnya Israel. Dari Muhraka, dari gereja tersebut, ketika kita memandang ke arah lembah Yesreel, kita bisa melihat satu pemandangan yang menarik, yaitu adanya pangkalan angkatan udara Israel. Ya, ini pangkalan angkatan udara dari Israel Air Force yang namanya adalah Ramat David. Ya, dan ini adalah salah satu pesawat F-16 yang berpangkalan di pangkalan ini. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita lagi ziarah ke sana, kita juga bisa melihat ya pesawat-pesawat F-16 Israel yang juga sedang terbang ataupun mendarat di pangkalan ini. Ini kita lihat pemandangan dari sisi yang lain dari Muhraka. Ya, kemudian kalau tadi disampaikan di dalam kitab 1 Raja-Raja bahwa Nabi Baal itu semuanya Bapak Ibu dibawa ke Sungai Kishon untuk kemudian disembelih di sana, ya. Mungkin tidak terlalu kelihatan, tetapi saya coba tunjukkan kepada Bapak Ibu di mana itu Sungai Kishon. Ya, saya coba tunjukkan dengan panah saya, Bapak Ibu, ini sepertinya ada garis, ya, garis yang agak sedikit berwarna gelap. Nah, inilah ya Sungai Kishon yang disebutkan di dalam Alkitab tadi. Saya coba ambil sebentar, Pak Michael. gambar. Yes, silakan Pak Nisim. Berapa tadi saya kirim lewat WA. Ya. Kemarin saya rekam video Muhraka dan Sungai Kishon. Dan kemarin saya naik kali ke utara dan saya rekam video tadi saya kirim lewat WA. Tolong cek kalau bisa. Oh, oke, Pak Nisim. Teman-teman bisa lihat, oke. Ya, masih belum saya terima ya, mungkin lagi lagi Oke, terkirim Pak. ya. Oke. Ya, nanti nama kalau sudah lagi sampai baru masuk kita lagi. lihat. Ya, Pak Honi, maaf Pak Honi. Ya, saya masuk lagi, ini signalnya muncul lagi. Jadi Muhraka adalah benar-benar sebuah tempat yang menyenangkan. Ya, saya senang sekali ke sana untuk berfoto dan tentu saja sambil kita merenungkan tentang perjalanan pelayanan daripada Nabi Elia, bagaimana dia mendemonstrasikan otoritas Tuhan dan kemudian mengalahkan Nabi Baal, meruntuhkan
iman daripada iman yang salah dari Israel supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Ya, Michael. Baik, thank you Pak Honi. Oke, ya. Jadi inilah pemandangan Sungai Kishon, Bapak Ibu, ya, sungai yang bermuara juga di Laut Tengah. Jadi Sungai Kishon juga menuju ke kota Haifa untuk kemudian bermuara di Laut Tengah. Oke, kita lihat juga Bapak Ibu, karena Muhraka ini terletak di Taman Nasional Gunung Karmel, ya. Jadi karena itu kita juga melihat pemandangan yang sangat hijau, dan di sekitaran gereja Bapak Ibu masih kita bisa lihat sapi seperti ini, ya. Jadi memang sangat menyenangkan. Seperti tadi Pak Honi bilang, kalau kita pergi ke Muhraka itu kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang sangat-sangat indah di tempat tersebut. Sebelum kita ke tempat yang berikutnya, mungkin Pak Nisim ingin menyampaikan sesuatu mengenai Muhraka. Silakan Pak Nisim. Ya, oke. Muhraka itu gereja Katolik, ada di situ gereja Katolik, Ordo Karmelit, Bapak Ibu, Ordo Karmelit, dan ada berapa gereja yang oleh Ordo Karmelit seperti gereja Baba Kami di kota Yerusalem dan gereja Stella Maris di kota Haifa. Muhraka Bapak Ibu terletak dekat kampung atau desa Druz, orang beragama Druz, desa yang namanya Dalyat El Karmel. Dahlia itu bunga Bapak Ibu, bunga dari Karmel, dan orang yang tinggal di situ orang Druz. Apalagi tadi Pak Honi cerita atau baca Alkitab 1 Raja-Raja pasal 18 tentang Raja Israel Ahab, itu abad ke-8 atau abad ke-8 sebelum Masehi, tapi istrinya Bapak Ibu, istri Raja Ahab namanya Isabel, ya, dia asal dari Lebanon, dari kota Tir, dia anak dari Raja Etbaal, raja di Lebanon di kota Tir namanya Etbaal. Mendengar namanya Bapak Ibu Etbaal, ya, ada nama Baal di dalam namanya. Apa artinya Etbaal? Et itu untuk atau support Baal, support nabi-nabi Baal Bapak Ibu. So, tapi Bapak Ibu ada sesuatu yang menarik. Orang Israel tidak panggil dia Isabel, bukan Isabel Bapak Ibu. Orang Yahudi panggil Isabel Izebel. Apa artinya Izebel? Zevel di dalam bahasa Ibrani artinya sampah Bapak Ibu. Orang Yahudi tidak menghormati Isabel karena dia Bapak Ibu, karena Isabel anak-anak Israel mulai percaya Nabi Baal. Karena itu Nabi Elia marah. Dia marah bagaimana anak-anak Israel mulai percaya Nabi Baal. Itu karena Isabel Bapak Ibu. Dan karena itu Nabi Elia bilang kepada Nabi Baal, ayo kumpul di Gunung Karmel dan kita mau lihat siapa Tuhan yang benar. Tuhan Nabi Baal atau Tuhan Israel. Dan kita tahu cerita Bapak Ibu yang Nabi-Nabi Baal mulai doa dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, dan tidak ada jawaban dari Tuhan mereka Bapak Ibu. Dan Nabi Elia bilang kepada mereka, ayo, mungkin dia tidak mendengar, ayo suara Anda lebih keras, mungkin dia tidur. Tapi Bapak Ibu, waktu Nabi Elia mulai berdoa untuk Tuhan Abraham, Ishak dan Israel, api turun dari langit. Dan yang tadi saya sudah bilang Bapak Ibu, Nabi Elia menyembelih mereka di mana? Di Sungai Kishon. Sungai Kishon Bapak Ibu. Sungai Kishon ada di kaki pegunungan Karmel. Itu dekat jalan utama Bapak Ibu. Jalan utama dari kota Haifa ke kota Yokneam. Oh, ya silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Nisim untuk tambahannya. Saya sudah dapat videonya Pak, saya coba putarkan ya supaya itu dari Bapak kemarin Ibu. ya. Oh, dari kemarin ya, Pak Ya, Nisim ya. luar biasa ya. Kemarin jalan sengaja ke utara
untuk bisa buat video dari Muhraka ini ya. Saya Dari coba bawah. untuk play the video ya. Oke. Ya ini gunung yang di atas ada gereja tempat namanya Muhraka, di mana Nabi Elia dan 450 Nabi Baal. Dan akhir cerita di Muhraka, di Gunung Karmel, Nabi Elia menyembelih nabi-nabi Baal di Sungai Kison. Ya ini Bapak Ibu lihat Sungai Kison. Ini ada di bawah dan lembah Israel di depan. Ini tanah yang paling subur di Israel dan lembah Israel atau lembah Armageddon ya, lebih terkenal lembah Armageddon, tempat perang terakhir. So ini daerah utara ya, Sungai Kison dan Pegunungan Karmel. Muhraka terletak di puncak Pegunungan Karmel, tempat yang paling tinggi di Karmel. Muhraka. Oke, baik. Terima kasih Pak Nisim sudah repot-repot jalan ke utara ya, supaya kita bisa melihat juga Sungai Kishon. Oke, Bapak Ibu, dari Muhraka ya, kemudian kita akan pergi ke tempat yang berikutnya. Kita akan pergi ke kota Haifa yang ada di tepi Laut Tengah, kota yang sangat indah. Perjalanan kurang lebih sekitar 21 km ya, atau kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit kita akan tempuh dari Muhraka untuk sampai di kota Haifa. Bapak Ibu, kalau kita lihat di layar ya, kota Haifa ini itu dekat sekali sebetulnya dengan ibu kotanya Libanon, yaitu, dan juga dekat sekali dengan ibu kotanya Syria, yaitu Damaskus. Kalau saya coba ukur dari kota Haifa sampai ke kota Beirut, itu kurang lebih sekitar 127 km. Jadi dari sini kita bisa membayangkan ya Bapak Ibu bagaimana Israel itu sangat dekat sebetulnya dengan negara-negara di sebelah utara yang sampai hari ini masih belum berdamai dengan Israel. Ya, kita berdoa tentunya satu waktu Israel pun akan berdamai dengan Lebanon dan juga dengan Syria. Kota Haifa, Bapak Ibu, terletak di tepi pantai Laut Tengah, merupakan kota terbesar ketiga di Israel setelah Yerusalem dan Tel Aviv. Kota Haifa sendiri merupakan kota pelabuhan utama yang ada di Israel. Teluk Haifa, di mana kota Haifa berada, itu merupakan daerah industri berat, kemudian juga industri kimia dan penggilingan minyak. Kemudian juga yang penting dari kota ini, Bapak Ibu, terdapat dua universitas yang sangat terkenal di Israel, yaitu University of Haifa dan satu lagi adalah Universitas Teknik yang sangat terkenal namanya Teknion. Kemudian di kota Haifa, Bapak Ibu, seperti yang ada di gambar di sebelah kiri, terdapat satu lokasi high-tech, kawasan high-tech yang namanya Matam. Ya, jadi kalau kita lewat di jalan menuju ke kota Haifa sebelum kita naik ke Gunung Karmel, pasti kita akan lewati Matam ini ya, daerah high-tech seperti mungkin kalau di Amerika itu Silicon Valley-nya Israel. Penduduknya Bapak Ibu kurang lebih sekitar 286.000 jiwa. Apa yang kita bisa sampaikan Bapak Ibu mengenai peristiwa yang ada di tempat yang sebentar akan kita kunjungi? Kalau tadi kita ada di sisi sebelah timur dari Pegunungan Karmel, sekarang kita ada di sisi paling barat dari Pegunungan Karmel yang menjorok ke arah laut ya. Dan peristiwa apa yang terjadi di sini nanti Pak Honi yang akan sampaikan. Silakan Pak Honi.
Pak Honi hilang juga. Baik. Oh, silakan Pak. Kalau kita membaca di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-41, peristiwa setelah ini. Halo Michael. Ya, silakan Pak. Peristiwa setelah nabi-nabi Baal itu disembeli, Elia kemudian bernubuat lagi. Ingat saudara, 3,5 tahun lah. Halo, Pak Honi hilang? Suaranya hilang, saya coba cari sebentar. Oke, Pak Honi mungkin terputus lagi signalnya ya. Jadi minta maaf malam hari ini karena Pak Honi tidak di tempat yang biasa. Jadi sinyalnya tidak terlalu bagus ya. Oke, sambil menunggu Pak Honi Bapak Ibu, jadi saya coba bacakan apa yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-18 ya, melanjutkan tadi peristiwa yang terjadi di Muhraka setelah nabi-nabi Baal itu telah dikalahkan oleh Nabi Elia. Silakan Pak Honi. Michael. Ya, saya Ya, bisa jadi mendengar kemudian baik. Jadi saudara-saudara kemudian setelah mengalahkan nabi-nabi Baal, Elia bernubuat dan memberitahu ya kepada Ahab, pergilah makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Ini perkataan yang sebenarnya impossible saudara ya, sebab 3,5 tahun lamanya hujan tidak turun atas Israel. Tidak ada tanda-tanda akan hujan, tapi Elia sudah bernubuat. Nah, setelah Ahab kemudian pergi, Elia mulai berdoa ya, sudah bisa membaca nanti di pasal 18 ayat 42 ke bawah. 7 kali dia menyuruh kepada bujangnya untuk pergi lihat ke arah laut. Ya, laut tengah nih. Apa yang kau lihat? Dan tidak ada apa-apa. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sampai kemudian 7 kali. Ya, dan muncullah dikatakan awan awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Dan kemudian maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat 3,5 tahun lamanya. Saudara-saudara, ditunggu-tunggu oleh Israel. Saat itu hujan itu turun. Ya, apa yang dapat kita pelajari dari sini? Ya, saya menamakan ini iman sebesar telapak tangan. Kalau Anda melihat sebuah benih yang kecil, jangan putus asa. Usaha kecil, jangan putus asa. Tanda-tanda kecil, jangan putus asa. Ingat saudara-saudara, ya, kalau kita memegang sebuah biji mangga, kemudian ditanya kepada semua orang, apa yang saya pegang? Orang pasti bilang 1 biji mangga. Tapi kalau kita melihat dengan iman, kita sedang melihat hutan pohon mangga. Kenapa? Kalau 1 biji mangga itu ditanam, entah berapa tahun kemudian dia berbuah, buah-buahnya diambil, bijinya ditanam lagi, entah berapa tahun akan datang, ya, dan 1 hari akan menjadi hutan pohon mangga. Artinya bahwa sekali lagi, kalau Anda melihat sebuah tanda-tanda kecil, percayalah Tuhan akan melakukan perbuatan besar dari tanda-tanda yang kecil itu. Kalau kita melayani, pelayanan kita masih sedikit, kecil, dengan iman kita percaya, pelayanan kita akan diberkati Tuhan. Banyak orang akan diselamatkan. Kalau Anda membuka toko, masih kecil, jangan bilang sepi, sunyi, tidak ada pembeli, jangan. Katakanlah perkataan iman, bahwa tokoku akan maju, pekerjaanku akan maju, usahaku akan maju, dan saya pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, dan saya berdoa Tuhan memberkati kita semua untuk kita menjalani perjalanan hidup ini yang seringkali tidak gampang, tetapi bersama-sama dengan Tuhan kita dapat melakukan perbuatan yang besar.
Katakan amin. Michael, saya Amin. ini signalnya benar-benar parah. Kayaknya saya harus leave sekarang ini. Ya, boleh Pak Honi, silakan. Minta maaf. Wah, ini kacau sekali nih signal saya ini. Ya, tidak apa-apa, nanti saya lanjutkan bersama Pak Nisim, Pak Honi. Toda Raba. Ya, thank you Pak. Terima kasih. Selamat malam Pak Honi. Selamat malam. Oke, baik Bapak Ibu. Kita sekarang sudah ada di kota Haifa dan ada satu tempat yang biasanya kita selalu kunjungi ketika kita ada di kota Haifa, yaitu sebuah gereja yang namanya Gereja Stella Maris. Stella, Bapak Ibu, dalam bahasa Latin itu artinya adalah bintang. Sementara Maris itu artinya adalah laut. Ya, kenapa disebut sebagai Stella Maris? Stella Maris ini di dalam gereja Katolik, Bapak Ibu, yang artinya bintang laut, adalah salah satu gelar yang diberikan kepada Ibu Yesus, yaitu Bunda Maria, sebagai bintang laut. Ya, kenapa di dalam gereja Katolik dikatakan demikian atau diberi gelar seperti ini? Karena Bunda Maria dianggap seperti juga bintang yang ada di lautan, yang menuntun pelaut-pelaut, Bapak Ibu, untuk mencapai tujuannya. Ya, jadi itulah yang menjadi tradisi di dalam gereja Katolik. Gereja Stella Maris, Bapak Ibu, terletak di kota Haifa, dibangun pada tahun 1631, selesai pada tahun 1836, ya, dan gereja ini yang juga merupakan biara, seperti juga yang ada di Muhraka tadi, dipelihara oleh Ordo Karmelit. Ini adalah bagian depan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat bentuknya tidak seperti gereja, ya, tetapi lebih merupakan sebuah biara. Dan waktu zaman Napoleon, bahkan Bapak Ibu, tempat ini pernah juga difungsikan sebagai rumah sakit. Kita lihat dari lebih dekat, ya, semua bagian depannya rata saja, dan kita akan masuk ke dalam dan melihat pemandangan atau interior yang sangat indah dari bagian dalam gereja Stella Maris ini, di mana di bagian altar, di bagian tengahnya, Bapak Ibu, terdapat patung Bunda Maria dari Gunung Karmel. Ini adalah bagian atas dari gereja yang didekorasi dengan sangat indah, menceritakan mengenai kisah hidup dari Nabi Elia. Nabi Elia, Bapak Ibu, merupakan juga boleh dikatakan menjadi semangat dari Ordo Karmel, ya, yang memelihara tempat ini. Kita lihat juga ada orgel yang sangat indah yang ada di gereja Stella Maris ini. Di dalam gereja Stella Maris, tepat di bawah altar yang tadi, Bapak Ibu, itu terdapat satu gua, ya, dan gua ini secara tradisi dipercaya juga sebagai tempat di mana Nabi Elia pernah tinggal. Karena itu juga disebut sebagai gua Nabi Elia. Biasanya Bapak Ibu, para peziarah ketika datang ke sini, mereka akan berdoa juga di tempat ini, dan Nabi Elia sendiri, Bapak Ibu, tentunya dihormati tidak hanya oleh jemaat Kristen, tetapi juga orang-orang Yahudi dan tentunya saudara-saudara kita yang Islam. Karena itu kadang-kadang ketika saya datang ke gereja Stella Maris ini, ya, beberapa kali juga saya bertemu dengan orang-orang Islam yang juga berdoa di tempat ini, ya, sangat-sangat menarik tentunya. Satu tempat lagi, Bapak Ibu, tidak jauh dari gereja Stella Maris, ya. Tempat ini kurang lebih sekitar 40 meter di atas permukaan laut tengah, ya. Ada, kalau tadi tempat yang sebelumnya itu dipelihara atau menjadi tempat gereja Katolik, sementara tempat ini adalah sebuah tempat yang sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi, ya. Disebut kalau di plakat ini, Bapak Ibu, Elijah Cave atau Gua Elia. Ya, jadi boleh dikatakan ada juga gua di tempat ini seperti yang ada di gereja Stella Maris tadi, yang juga dipercaya sebagai tempat di mana Nabi Elia pernah tinggal. Tempat ini, Bapak Ibu, biasanya tidak pernah kita kunjungi di dalam peziarahan, ya. Kebetulan waktu saya pernah berziarah dengan Pak Honi, satu kalinya saja, Bapak Ibu, saya pernah datang di tempat ini.
Ya, mungkin Pak Nisim juga sudah pernah ya ke tempat ini. Nah, ini bagian dalamnya Bapak Ibu dari Gua Elia yang ada juga di kota Haifa. Nah, yang menarik Bapak Ibu di bagian luar dari Gua Elia ini ada satu kursi yang biasanya diperuntukkan untuk Nabi Elia. Mungkin Pak Nisim bisa ceritakan mengenai kursi Nabi Elia ini, Pak Nisim. Silakan, Pak Nisim. Ya, di kota Haifa, Bapak Ibu, ada dua tempat yang namanya Gua Nabi Elia. Tadi kita lihat satu di Gereja Stella Maris. Yang kedua itu tidak terlalu jauh dari Gereja Stella Maris, itu di kaki Gunung Karmel atau dekat kota Haifa. Dan Nabi Elia, Bapak Ibu, tahu ada banyak nabi di agama Yahudi atau di Alkitab, di kitab Taurat dan lain, di nabi-nabi, tapi ada dua nabi yang paling penting dan paling suci untuk orang Yahudi, itu Nabi Musa. Yang pertama Nabi Musa, ya, Nabi Musa dia yang menerima 10 perintah Allah dari Tuhan di Gunung Sinai. Dan nabi yang kedua Nabi Elia, Bapak Ibu. Kalau Nabi Musa dia simbol hukum, Nabi Elia dia simbol nabi-nabi. Dan setiap sinagoga, Bapak Ibu, setiap sinagoga ada kursi Nabi Elia. Tadi kita lihat kursi itu yang tinggi, Bapak Ibu. Dan tradisi menurut orang Yahudi, perempuan atau wanita yang tidak bisa hamil, kalau dia duduk di atas kursi Nabi Elia, dan dia akan hamil, Bapak Ibu. Oke? So itu tradisi Yahudi. Saya sudah berapa kali duduk, tapi saya belum hamil, Bapak Ibu. Nah, saya bercanda ya. Tapi itu tradisi Yahudi, Bapak Ibu. Apalagi, tahu anak laki-laki Yahudi, dia disunat waktu umurnya 8 hari. Dan itu harus bapaknya duduk di atas kursi Nabi Elia di sinagoga, dan rabi dia yang disunat, Bapak Ibu. So Nabi Elia, Bapak Ibu, dan ada tradisi lain, orang Yahudi, mereka yang merayakan perjamuan Paskah. Setiap rumah, Bapak Ibu, setiap rumah ada kursi kosong dan satu gelas anggur itu untuk Nabi Elia, Bapak Ibu. Dan orang Yahudi percaya Nabi Elia akan masuk setiap rumah, dia akan duduk di kursi yang kosong dan coba atau minum anggur, Bapak Ibu. Itu tradisi Yahudi. Itu mau saya cerita itu karena lihat Nabi Elia dia nabi yang penting, Bapak Ibu, di agama Yahudi. Oke? So, ada gua Nabi Elia, satu di Gunung Karmel di atas, di Gereja Stella Maris. Yang kedua itu di kota Haifa di bawah, Bapak Ibu. Dan kota Haifa artinya di dalam bahasa Ibrani Chof Yafe. Chof Yafe artinya pantai indah, Bapak Ibu. Pantai indah dan kota yang paling bersih di Israel. Ya, itu juga penting, Bapak Ibu. Kota yang paling bersih di Israel. Ya, silakan Pak Michael. Iya, Nabi Elia, Pak Nisim, tidak di dalam Tidak Alkitab mati. diceritakan tidak mati ya. Jadi Nabi Dia Elia naik, pun ya, naik ya. dengan kereta yang berapi itu di Ya. dekat Yeriko ya, kurang lebih di dekat Ya, Yeriko ya. ya. Iya, iya. Ya, itu tradisi Yahudi ya. Ya, jadi kalau di dalam perayaan Paskah itu selalu kursi kosong itu disediakan ya, Pak? Ya, Pak. Selalu. Kalau saya merayakan perjamuan Paskah dengan keluarga, ada meja ya yang panjang seperti meja Tuhan Yesus yang merayakan perjamuan Paskah di upper room ya. Itu meja panjang dan semua duduk dan ada satu kursi kosong dan satu gelas anggur. Itu tradisi Yahudi, Bapak Ibu. Itu untuk Nabi Elia. Ya. Nanti setelah selesai apakah anggurnya akan diminum, Pak? Besoknya, Pak. Besoknya. Oh, besoknya. Ya. Kalau semalam harus ditinggal karena orang Yahudi percaya setelah selesai perjamuan Paskah orang mau tidur dan Nabi Elia akan datang dan coba anggur, duduk dan coba anggur. Ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, Thank you sama-sama. ya. Satu tradisi yang sangat-sangat menarik ya, Bapak Ibu, dari orang-orang Yahudi yang tentunya begitu menghargai dan menghormati Nabi Elia.
Baik, saya lanjutkan share screen saya. Jadi inilah kursi yang biasa disebut sebagai kursi Nabi Elia ya, yang selalu ada di setiap sinagoga. Karena tempat ini juga merupakan sinagoga ya. Bapak Ibu Ya. tadi lihat di bagian dalamnya. Oke, ini pemandangan kota Haifa, Bapak Ibu. Ini mungkin awal-awal saya berjalan juga bersama Pak Pendeta Honi. Masih sangat muda waktu itu. Kemudian juga di dalam perjalanan yang berikutnya, karena sepanjang dari tahun 1999, saya sudah berulang kali tentunya pergi bersama Pak Pendeta Honi ke Tanah Perjanjian. Pemandangan sangat indah, Bapak Ibu, dari panorama di mana kita biasanya ambil foto. Ya, inilah kota Haifa yang terdiri dari dua bagian, kota Haifa bagian atas dan juga kota Haifa yang ada di bagian pantai. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa kota ini terletak di teluk ya. Kita lihat melengkung seperti ini tidak kelihatan, tetapi di sini lanjut ada teluknya ya. Ada bagian daratan yang menjadi teluk Haifa. Karena itu tentunya kota ini menjadi tidak heran kalau kota ini menjadi pelabuhan yang utama di Israel sekarang ini karena memang lokasinya sangat strategis yang ada di Teluk Haifa. Satu bangunan Bapak Ibu yang sangat penting ada di bagian tengah di foto ini, ya ini adalah satu kuil Bapak Ibu di mana di dalamnya terdapat sebuah makam dari seorang yang sangat penting di dalam satu agama yang mungkin kita kalau di Indonesia tidak pernah mendengarnya, yaitu agama Bahai. Kalau tadi Pak Nisim sudah sempat menyinggung sedikit mengenai satu agama juga yang ada di Israel yang kita tidak kenal di Indonesia, yaitu agama Druze. Ya, Israel Bapak Ibu itu negara yang sangat demokratis. Ya, jadi semua kepercayaan itu boleh saja untuk mempraktekkan ibadah mereka di negara Israel. Ya, karena itu agama Yahudi tentunya sebagai mayoritas, kemudian ada agama Islam sebagai yang kedua, yang terbanyak pengikutnya di Israel, kemudian ada agama Kristen, kemudian ada agama Bahai juga yang boleh dikatakan tempat tersuci mereka itu ada di kota Haifa dan di kota Akko ya. Kota Akko itu tidak jauh juga dari kota Haifa. Dan yang terakhir itu agama Druze. Ya, agama Druze itu banyak pengikutnya memang tinggalnya di desa-desa yang ada di Gunung Karmel. Kita lihat Bapak Ibu pemandangan yang indah ya dari kota Haifa. Kita lihat di bagian bawah, kalau tadi di foto yang sebelumnya ada satu bangunan yang berwarna putih yang besar ya. Nah ini saya ambil lebih dekat Bapak Ibu. Ini adalah seperti silo ya, namanya Dagon ya, biasa mereka panggil sebagai Dagon silo. Ya, silo ini adalah tempat untuk menyimpan gandum Bapak Ibu. Jadi kalau mereka menyimpan cadangan gandum mereka itu di tempat ini ya, tidak hanya gandum mungkin juga jagung dan lain-lain. Ya, mereka simpan di tempat ini. Kita lihat di arah sebelah kanan Bapak Ibu. Ya, ini sekarang kelihatan ya teluknya. Dan di teluk ini Bapak Ibu, ini adalah daerah di mana industri-industri berat dari Israel itu berada. Termasuk juga ada kilang minyak di tempat ini. Pak Nisim, kalau Israel sendiri itu impor minyak dari mana ya sekarang Pak? Dari Mesir. Oh, dari Mesir ya? Ya, dulu dari Venezuela, Amerika Selatan. Tapi sekarang sudah berapa tahun dari Mesir ya. Dari Mesir ya. Jadi tidak ada sama sekali minyak bumi ya di Israel Pak No, Nisim di ya. Israel tidak ada minyak bumi, tapi sekarang ada gas. So Israel pelan-pelan mulai pakai gas. Ya. Ya, jadi rasanya Ditemukan beberapa tahun lalu ya Pak Nisim ya, ada ketemu ladang gas yang sangat besar di Laut Tengah ya. Ya, di Laut Tengah itu tempat namanya Leviathan. Kalau lain kali datang ke sini, waktu kita jalan dari Kaisaria ke kota Haifa, itu tempatnya kelihatan di Laut Tengah. Tempat namanya Leviathan. Ya. So Israel sekarang mulai pakai gas, Bapak Ibu.
dan Israel Mesir dan Yordan pakai gas dari Israel. Ya, Oh, oke. mulai ya, baru Baru mulai. mulai ya. Ya, ya. Berarti Leviathan sudah berproduksi ya, Pak Nisim ya? Ya, Gasnya Leviathan sudah berproduksi ya. Sudah berproduksi ya. Ya, ya. Oke. Ya, kita lihat ya, kalau kapal-kapal cruise, Bapak Ibu yang berlayar di Laut Tengah, itu kalau mereka merapat, mereka juga merapatnya di kota Haifa. Jadi seperti juga kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah naik cruise, setiap kapal cruise merapat, itu kemudian seluruh penumpangnya biasanya akan turun untuk tur ya. Dan saat-saat itu umumnya karena satu kapal pesiar bisa 2.000-3.000 orang, maka kalau kita bertemu dengan mereka langsung tempatnya ramai sekali ya. Ya. Biasanya kita hindari begitu ya kalau persis ada kapal cruise yang merapat di tempat-tempat yang umumnya tadinya tidak terlalu ramai akan sangat ramai. Ya, agama Bahai Bapak Ibu yang tadi kuilnya ada di tengah, yaitu adalah makam dari salah satu nabi mereka ya, namanya Al-Bab. Ya, Al-Bab ini, bab itu artinya pintu ya. Jadi Al-Bab ini dialah nabi di dalam agama Bahai yang kemudian menubuatkan kedatangan nabi yang sesudahnya atau yang berikutnya yang namanya Baha'u'llah. Ya, kalau Al-Bab dimakamkan di Haifa, Baha'u'llah dimakamkan di kota Akko. Ya, jadi dua kota ini Bapak Ibu merupakan kota yang sangat-sangat penting untuk agama Bahai. Ya, jadi mungkin saya bisa kasih gambaran sedikit mengenai agama Bahai. Agama Bahai ini Bapak Ibu adalah agama universal. Ya, jadi mereka itu percaya semua kitab suci agama-agama yang ada, termasuk Injil, Al-Quran, kemudian kitab suci agama-agama juga yang lain. Ya, mereka ini kurang lebih pengikutnya sekarang ini mungkin sekitar mungkin 7-8 juta mungkin atau mungkin 10 juta ya Bapak Ibu tersebar di seluruh dunia. Kalau di Asia Bapak Ibu yang cukup banyak pengikut agama Bahai itu ada di Malaysia. Ya, di Malaysia ada negara bagian namanya Sarawak yang ada di Pulau Kalimantan juga. Ya, itulah tempat di mana cukup banyak pengikut agama Bahai. Satu waktu Bapak Ibu saya pernah pergi berziarah ke Israel di dalam pesawat, itu saya bertemu dengan rombongan dari Malaysia yang rupanya ternyata mereka adalah pengikut agama Bahai yang akan berziarah ke kota Haifa dan juga kota Akko. Ini foto Bapak Ibu yang saya ambil di taman yang sangat indah dari Taman Agama Bahai ya. Kalau kita sedikit kembali ke sini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa mereka membangun taman yang menjadi ikon dari kota Haifa. Ya, kota Haifa ini sering juga dipanggil sebagai San Francisco-nya Israel karena kontur areanya yang berbukit-bukit. Ya, taman ini Bapak Ibu dibangun sekarang ini dengan sangat indah oleh agama Bahai ini, dan karena itu ketika kita datang ke kota Haifa, salah satu tempat yang kita juga sangat nikmati pemandangannya adalah di tempat ini. Ya, kita lihat dari sebelah bawah ya. Jadi tamannya besar sekali Bapak Ibu, memanjang dari atas bukit sampai di tepi pantai ya. Jadi hampir di dekat tepi pantai, kemudian ada satu jalan juga mereka semua renovasi menjadi sangat indah. Oke, baik Bapak Ibu, itu mengenai kota Haifa. Ya, mungkin Pak Nisim ada yang ingin disampaikan? Ya, silakan. Ini gambar yang tadi dari bawah ke atas, ada 1.000 tangga batu Bapak Ibu. Exactly 1.000 tangga batu dari bawah, ya dari tempat ini yang di mana ada balkoni sampai ke atas 1.000 tangga batu. Dan agama Bahai Bapak Ibu yang mendirikan agama Bahai itu abad ke-19 tahun kalau saya tidak salah tahun 1836 yang mendirikan Ali Mirza Bapak Ibu. Dan sekarang di seluruh dunia ada kurang lebih 7 atau 8 juta Bapak Ibu, mayoritas tinggal di Amerika Serikat dan yang lain di Malaysia dan India Bapak Ibu. Ali Mirza Bapak Ibu yang mendirikan agama Bahai, dia pindah ke Tanah Suci, ke Israel, ke kota Haifa dan Akko. Tapi orang Bahai Bapak Ibu pakai kalender khusus.
Mereka punya kalender khusus untuk orang Bahai. Dan kalender Bahai Bapak Ibu di setahun ada 19 bulan. Satu tahun ada 19 bulan, satu bulan ada 19 hari. Dan hari tahun baru, mereka merayakan hari tahun baru tanggal 21 Maret. Bulan depan Bapak Ibu, mereka akan merayakan New Year ya, tahun baru. Kenapa tanggal 21 Maret? Karena musim semi mulai tanggal 21 Maret Bapak Ibu. Dan tadi kita lihat Taman Bahai itu taman yang paling indah di Israel. Mungkin salah satu taman yang paling indah di seluruh dunia Bapak Ibu. So ini agama Bahai yang punya kalender khusus. Dan kuil yang di tengah taman Bapak Ibu, kuil juga kubahnya bukan dari emas, tapi warna kuning. Kalau kubah dari emas itu ada di kota Yerusalem, Dome of the Rock, kubah batu di Bukit Moria. So ini orang Bahai, dan di Israel ada berapa ribuan orang Bahai yang tinggal di Israel Bapak Ibu. Tidak ada banyak tapi berapa ribuan. Paling banyak di Amerika Serikat. Ya, silakan Pak Michael. Ya, mungkin kalau agama Druze yang tadi Pak Nisim sempat juga sampaikan yang ada di Gunung Karmel, boleh ceritakan sedikit Pak Nisim? Ya, mengenai agama Druze Bapak Ibu, mereka asal mereka keluar dari Islam Syiah, sama seperti Bahai juga, mereka keluar dari Syiah, dari Iran Bapak Ibu atau Persia ya. Dan agama Druze di Israel ada kurang lebih Bapak Ibu, kurang lebih 900.000 mereka tinggal di daerah Karmel. Salah satu desa namanya Dayat El Karmel, yang kedua Usafia Bapak Ibu. Dan mereka ikut militer Israel, ada wajib militer karena mereka support Israel Bapak Ibu. Mereka berbicara bahasa Arab dan bahasa Ibrani, tapi Bapak Ibu mereka harus menikah dengan orang Druze. Mereka tidak boleh menikah dengan agama lain, orang dari agama lain. Oke, Druze. Dan salah satu orang yang paling terkenal dari Druze namanya El-Hakem Ba'amer Allah Bapak Ibu. El-Hakem Ba'amer Allah tahun 1009 dia menghancurkan gereja makam Kudus. Gereja makam Yesus di kota Yerusalem. Tahun 1009 dia yang menghancurkan gereja makam Kudus Bapak Ibu. Tapi mereka percaya di Yitro. Siapa Yitro? Mertua Musa. Ya. Mertua Musa mereka percaya Nabi Yitro. Dan makam Nabi Yitro ada dekat kota Tiberias, tidak terlalu jauh dari dari daerah namanya Poria. Waktu kita naik keluar dari kota Tiberias atau sebelum kita masuk kota Tiberias, di sebelah kiri ada tempat namanya Nabi Yitro, Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib, mereka panggil itu Nabi Shu'aib Bapak Ibu. So ini orang Druze yang ada di kota Israel, tapi orang Druze yang paling banyak tinggal di Lebanon dan Syria. Oke? Ini Druze, ada agama Druze, agama Bahai, Muslim, Kristen, dan Yahudi. Ya, silakan Pak. Ya. Ya, agama Druze Bapak Ibu ini agama yang unik ya, karena agama ini boleh dikatakan agama rahasia. Ya, seperti tadi Pak Nisim sampaikan, nabinya yang mereka sangat hormati yaitu Yitro, mertuanya Musa. Tetapi satu waktu Bapak Ibu pernah ada seorang yang berhasil untuk masuk ke dalam komunitas ini ya, dan karena itu mereka kemudian tahu bahwa salah satu nabi yang mereka sangat hormati adalah Yitro. Ya, umumnya hanya imam-imam mereka saja yang boleh belajar agama. Ini menarik sekali di agama Druze ya. Tetapi orang-orang yang umum Bapak Ibu, yang awam boleh dikatakan demikian, mereka tidak belajar banyak mengenai agama mereka sendiri ya. Itu yang ada dua saya sekte. tahu ya. Ada dua sekte ya. Dua sekte, satu namanya Ukal, yang kedua namanya Juhal.
Ukal itu orang yang belajar dan mereka tahu agama Druze yang Pak Michael sudah bilang agama rahasia Bapak Ibu. Dan jual itu orang yang biasa modern ya. Dan bisa lihat bagaimana bisa tahu siapa ukal dan siapa jual. Orang ukal itu yang belajar dan mengajarkan dan tahu agama Druze, mereka pakai baju khusus, kostum khusus, itu ada topi warna putih ya, dan celana lebar, itu lebar warna hitam, dan mereka punya apa itu mustache, kumis ya, kumis yang besar Bapak Ibu, kumis yang besar ya, itu orang ukal, orang yang tahu agama Druze yang rahasia. So menurut saya itu aneh, kenapa agama rahasia Bapak Ibu ya, tapi oke lah kalau begitu oke. Ya, itu Ya, dua sekte. Itu bagaimana Pak Nisim kalau kita tahu bahwa Israel berkonflik dengan Lebanon dan juga Syria, sementara mereka itu saling bersaudara ya secara bangsa begitu. Ya, good question Pak Michael ya, tapi mereka sudah pernah berapa perang ya, kalau tahun 1982 Israel masuk ke Lebanon dan ada di situ Druze, dan Druze itu melawan Israel, Druze dari Lebanon atau dari Suriah. Tapi orang Druze Bapak Ibu yang tinggal di Israel, mereka apa itu support Israel, mereka dengan Israel Pak ya, mereka loyal. Mereka loyal Israel, ya, loyal Israel, ya. Mereka walaupun loyal, ya. saudara mereka di Lebanon atau di Suriah dan militer Israel ada perang melawan mereka, mereka loyal untuk Israel. Dan itu banyak kali yang orang Druze dari Israel yang mereka fighting, ya, ada perang melawan saudara mereka di Lebanon atau di Suriah. Ya, mereka loyal seperti Druze di Lebanon atau Druze di Suriah, mereka loyal untuk Syria atau Lebanon. Itu moto mereka Bapak Ibu. Moto mereka ya. Jadi ya, orang Druze ini selalu loyal ataupun setia kepada negara di mana mereka tinggal. Di mana mereka tinggal, ya, exactly ya. Ya. Ada orang Druze bahkan yang menjadi jenderal di militer Israel ya Pak Nisim. Ya, ada ya. Ada dua. Ada dua yang menjadi jenderal. Salah satu mereka dia terkenal, Syaban. Dia sekarang jenderal ya di militer Israel ya. Ya, ini dan ada banyak ya, yang officer yang high rank ya di tentara di militer Israel ya. Mereka loyal ya. Dan sudah ada pilot Druze di Israel Air Force. Oh, ya, baru itu berapa? Kurang lebih 1 tahun yang lalu dia, ya. Dan ada berapa sudah ikut Sayeret Matkal? Pak Michael bisa cerita apa itu Sayeret Matkal untuk teman-teman kita ya. Dan ya, Sayeret Matkal, Bapak Ibu, itu pasukan elitnya Israel, ya. Itu tentunya sangat-sangat khusus kalau tentara-tentara diambil dari setiap unit yang ada, kemudian mereka yang hebat-hebat, yang prestasinya bagus, dikumpulkan dalam salah satu unit yang namanya Sayeret Matkal tadi ya. Itu mereka yang biasanya melakukan operasi-operasi militer khusus Bapak Ibu sepanjang sejarah negara Israel. Salah satu Bapak Ibu tentunya yang menarik dari kunjungan kita ke Israel adalah kita boleh mengenal bagaimana sejarah modern negara mereka ya, dengan semua perang-perang yang mereka alami ya selama boleh dikatakan 70 tahun terakhir ini ya. Jadi itu pun kisah yang sangat menarik yang kita juga bisa ketahui ketika kita bersiarah ke tanah perjanjian ya. Tidak hanya semua yang berhubungan dengan Alkitab tentunya, tapi juga ada kisah-kisah di sejarah Israel modern. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Kalau ingin membuka mikrofon, boleh. Ya, saya lihat di chat sementara tidak ada yang bertanya ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu yang hadir malam hari ini? Kami persilahkan ya, datang di Zoom malam hari ini.
Kalau belum ada pertanyaan, mungkin Pak Nisim ada yang ingin disampaikan lagi dari kunjungan kita di Muhraka dan juga di Haifa. Oh, ini Bu Wahyu tanya, apakah selalu ke Haifa? Iya, Ibu. Umumnya kita selalu mampir di Haifa, ya, karena kota ini memang kota yang sangat-sangat indah. Yang biasa kita selalu mampir di kota ini. Itu juga karena kita makan yang biasa makan siang di kota Haifa. Makan So siang harus di lewat kota kota Haifa. Haifa. Iya, iya, iya. Iya, biasa di kota Haifa ada satu restoran Chinese food ya yang cukup enak. Karena kalau kita berziarah ke Israel, Bapak Ibu, ya biasanya peziarah dari Indonesia tetap suka ya kalau ada Chinese food, karena itu kita biasanya juga selalu mengakomodasi supaya kita bisa mendapatkan juga Chinese food beberapa kali paling tidak di dalam perjalanan kita. Ya. Apakah ke tempat yang seperti di profile picture-nya Ibu? Ya, ya betul Bu Wahyu. Ya, jadi seperti yang tadi kami bikin foto dari atas, itu adalah tempat yang ada di profile picture-nya Ibu. Ya, itu adalah kuil agama Bahai atau kita sering kenal sebagai Taman Bahai. Ya, tempat yang sangat indah. Biasanya pergi ke sana, ya. Ya, umumnya masuk tidak bisa biasanya karena waktunya tidak ada. Ya, sebetulnya bayar tidak Pak Nisim masuk ke dalam itu? Gratis, Pak. Gratis, Gratis, ya? tapi harus booking reservation ya. sebelumnya ya. Ya. Selalu ada antri dan ya susah ya. Iya. Jadi umumnya kita hanya foto dari tempat yang tadi karena untuk sampai di tempat itu tidak terlalu lama memakan waktu. Ya. Yang dilihat pemandangan dan tamannya dan bunga-bunganya yang ada di situ yang biasanya kita lihat. Dan kalau yang cuaca jelas, perbatasan Israel dengan Lebanon kelihatan dari kota Haifa. Ya, karena perbatasan Israel dengan Lebanon itu 40 kilo dari kota Haifa, dekat kota Naharia atau Rosh Hanikra. Ya, so ini kota yang salah satu kota yang saya suka, ya, kota Haifa, karena bersih dan orang dari kota Haifa mereka beda dengan orang Tel Aviv atau Yerusalem. Mereka lebih sabar, Bapak Ibu. Apalagi good example bagaimana orang Yahudi, Muslim dan Kristen hidup berdamai di kota Haifa seperti saudara, Bapak Ibu. Oke, ada kalau di tempat atau di atas atau di bawah tinggal orang Yahudi, rumah yang di bawah Yahudi, lantai yang kedua ada keluarga Muslim, lantai yang ketiga ada keluarga Kristen, dan mereka seperti saudara, Bapak Ibu. Luar biasa, kota Haifa luar biasa. Kalau mau lihat bagaimana orang bertiga agama, Yahudi, Kristen dan Muslim hidup di kota Haifa, itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, mereka hidup rukun ya. Contoh bagaimana mereka bisa hidup rukun dari tiga komunitas ini. Ya. Dan tahu kalau orang Yahudi yang merayakan perjamuan Sabat hari Jumat malam, keluarga Muslim ikut mereka, keluarga Kristen ikut mereka, dan mereka merayakan Sabat bersama. Itu puji Tuhan, ya, luar biasa, Bapak Ibu. Kalau di kota Yerusalem tidak mungkin. Tidak mungkin. Kota Yerusalem, karena itu kota Haifa luar biasa, ya. Kota Tel Aviv itu kota yang modern, Bapak Ibu, seperti New York, ya. Kalau kota Yerusalem kota rohani, kota Tel Aviv kota rohana, ya. So kota Tel Aviv bukan good example, ya. Ya, tapi kota Haifa hebat, Bapak Ibu, ya, really. Ya, jadi tidak hanya indah secara kotanya, Bapak Ibu, kota Haifa ini, tetapi juga indah secara kerukunan antar umat beragamanya. Iya, exactly, ya, Pak. Apakah itu terjadi di kota Yope, Pak Nisim? Di kota Yope juga, campur Yahudi dan Muslim. Ya, tapi
bukan seperti kota Haifa, bukan. Oh, oke. Ya, ya. Kalau Ya, kota ya. Haifa itu unik. Unik ya. Ya, Ya. Dan karena iklim Laut Tengah, Bapak Ibu ya, jadi biasanya kota-kota yang ada di pantai Laut Tengah ini kurang lebih iklimnya mirip ya, disebut sebagai iklim Laut Tengah, itu memang menyenangkan. Jadi kenapa tadi Pak Nisim bilang orangnya cenderung relatif sabar-sabar gitu ya, karena memang ya, iklim Laut Tengah ini ternyata yang boleh dikatakan begini iklimnya. Kalau musim winter atau musim dingin tidak terlalu dingin. Kalau musim panas pun tidak terlalu panas. Nah, rupanya cuaca ini membawa juga dampak langsung kepada psikologis dari orang-orangnya. Ya, orang-orang yang tinggal di daerah pantai Laut Tengah umumnya memang orangnya rileks-rileks dibanding ya. orang yang mungkin di Yerusalem yang dingin waktu musim dingin ya. Seperti itu. Ya, menarik ya Ya. Bapak Ibu, kita bisa kenal juga Pak Nisim tadi cerita bagus sekali ya mengenai bagaimana sebetulnya antara komunitas Yahudi, Kristen, dan Islam dampingan secara damai. Ya, dan itu sebenarnya yang kita alami di Israel, Bapak Ibu. Selama ini memang kita mendapat berita-berita, khususnya di Indonesia, lebih sangat-sangat berbau agak politik begitu ya. Jadi kalau kita sudah di sana, Bapak Ibu, kita boleh dikatakan melihat ya, umumnya seperti yang kita alami sehari-hari ketika kita ada di sana. Kita punya teman, Pak Nisim yang menjadi guide, dia adalah seorang Yahudi. Tetapi pengemudi bus kita, ya teman-teman driver kita di sana kebanyakan adalah orang-orang Islam, orang-orang Arab. Dan kita semua bekerja bersama, ya mengantar para pesiarah untuk bisa bersiarah secara baik. Ya dalam lingkup yang lebih kecil kita pun sangat-sangat rukun ya, tidak ada sama sekali Ya, keributan seperti itu. Ya, yang suka ribut itu kan selalu kecil ya, Pak Nisim ya, kelompoknya ya. ya, Tapi ya. mereka besar ya. Suara mereka besar. Oke, Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau belum ada lagi pertanyaan, karena sudah hampir 8:30, saya akan akhiri acara kita malam hari ini. Ya, tadi Pak Honi berpesan kalau sekiranya ada Bapak Pendeta yang hadir di dalam acara kita malam hari ini, boleh untuk menutup acara kita malam hari ini dengan doa. Oh, ini ada Pak Pendeta Stefan nih. Pak Pendeta Stefan ya, putra dari Pak Honi. Ayo Stefan, boleh untuk pimpin doa malam hari ini menutup acara kita. Silakan Stefan. Ya. Nanti kita tutup Ya, Bapak Ibu saya perkenalkan kita. Saya perkenalkan Stefan, ini adalah kamu anak pertama kan ya? Iya, anak pertama. Anak pertama, anak tertua dari Pak Pendeta Honi yang juga sudah menjadi pendeta ya. Sudah menjadi pendeta, juga melayani jemaat. Di Manado ya, Van? Iya, di Manado. Di Manado ya. Oke. Silakan, Evan. Iya, baik, kita akan menutup perjalanan online kita ke Israel. Baik, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami telah menyelesaikan perjalanan kami. Kami percaya Engkau yang memberkati setiap kami. Kami dapat belajar dan melihat, dan juga kami punya iman untuk akan ke sana suatu hari nanti. Dan kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati Stella Kuata yang diwakili oleh Ko Michael, dan juga berkati Pak Nisim Tuhan yang ada di Israel. Kau berkati mereka. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebaikan, hal-hal yang baik yang kami terima. Dan biarlah kami terus disertai dan dipelihara oleh Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Stefan. Oke, saya lanjutkan share screen saya sedikit ya Bapak Ibu untuk menutup acara kita malam hari ini. Ya, kita merencanakan sebuah perjalanan bersama Pak Honi di bulan September, tanggal 6 sampai 17 September 2021. Kita berdoa Maret ini seluruh penduduk Israel sudah selesai vaksin dan mereka akan mulai membuka lagi pesiarahan untuk kita semua. Tinggal kitanya yang di Indonesia ya. Yang di Indonesia kita juga semoga bisa dapat vaksin cepat dan semua boleh kembali berjalan dengan normal ya. Kita merencanakan untuk 12 hari perjalanan
dan kita akan pergi ke Mesir, kemudian ke Israel, termasuk juga kita akan ke kota Haifa tentunya, dan minggu depan Bapak Ibu kita akan bertemu lagi di dalam Blessing from the Promised Land bersama dengan Pak Pendeta Honi dan juga bersama dengan Pak Nisim. Kita akan mengunjungi gunung Gunung Tabor dan juga kota Nazaret. Ya, Gunung Tabor adalah tempat Yesus dimuliakan bersama Musa dan Elia, serta Nazaret kita akan melihat Basilika Kabar Sukacita, tempat Ibu Maria mendapatkan kabar sukacita dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Catat tanggalnya hari Kamis tanggal 4 Maret, minggu yang akan datang di jam yang sama, jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu sekali lagi yang belum subscribe ke YouTube channel GBI Menora Manado, silakan Bapak Ibu bisa subscribe dan juga follow Instagramnya di gbi.menora. Kemudian juga subscribe YouTube channel kami di Pilgrim Loka, serta juga di Stella Quarta Official. Dan silahkan juga untuk bisa memfollow Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang punya begitu banyak foto digital ya, saya kira dengan zaman digital ini begitu banyak file-file foto yang kita punya dan kita simpan secara digital ya. Baik kalau mulai sekarang kita mencetak dan membuat album lagi, jangan sampai file-file digital kita itu rusak Bapak Ibu ya, dan hilang sehingga kita kehilangan momen-momen berharga dari dalam hidup kita. Silakan Bapak Ibu bisa klik di photobook.id. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Nisim yang sudah dengan setia selalu bersama dengan kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang hadir juga malam hari ini, dan sampai jumpa lagi minggu yang akan datang. Shalom dan selamat malam semuanya. Thank you Pak Nisim. Shalom. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Stefan. Pak Nisim. Terima kasih. Sandra, Terima kasih Pak terima Michael. kasih Bu Wahyu. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih Pak Suyanto. Stefan, thank you. Pak Chandra, Thank you, Stefan. terima kasih. Pak Nisim sudah terima vaksin belum Pak Nisim? Sudah. Sudah. Ya, Semua sudah 2 kali ya. Semua sudah ya. Israel belum semua, tapi sudah mayoritas sudah dapat vaksin ya. Ya, bulan Maret selesai ya Pak? Itu rencana Perdana Menteri akhir bulan Maret selesai ya. So, Iya. Oke. Tapi bagaimana dengan yang di Bethlehem Pak Nisim? Kasihan mereka itu otoritas Palestina. Tapi Israel sudah kasih berapa ribuan vaksin untuk otoritas Palestina ya. Tapi mereka belum Ya, hanya berapa ribuan tidak cukup. Ya, Israel sekarang jadi negara pertama di dunia ya Pak yang Ya, akan sudah memvaksin seluruh penduduknya ya. ya Israel pertama di dunia ya. Ya. Sekarang sudah berapa yang dapat 2 kali itu hampir 2 juta dan 1 kali hampir 4 juta ya. So itu akhir Maret sudah selesai ya. Iya. Tapi masih ada kasus COVID, Pak? Masih ada ya, masih ya. Karena belum semua divaksin ya. So masih ada, tapi dan apa aneh di Israel, pemerintah Israel atau kalau nonton berita atau di radio, kalau ayo pergi divaksin, dan ada banyak orang yang nanti bukan sekarang. Ya. Israel pemerintah Israel begging untuk orang Israel yang divaksin. Aneh. Oke. Dan kalau di Eropa penduduk atau jiwa Eropa mereka begging pemerintah bantu mereka untuk divaksin ya. Aneh di sini Pak. Tapi doakan akhir Maret semua selesai ya. Iya. Pak Nisim, ada yang bertanya nih Pak Nisim. Penduduk Israel semuanya yang Kristen ada berapa kira-kira Pak Nisim? 5%. Dari kalau penduduk Israel 9 juta,
5% itu orang Kristen. Kurang lebih berapa? 450.000. 500.000 ya, setengah juta. 500.000 ya. Ya, kurang Berarti lebih ya. yang lain Pak Nisim? Yang lain 20% Muslim, ya, dan 75 dan 74% orang Yahudi. Mayoritas di sini orang Yahudi. Dan 1% Druze dan Bahai dan lain, ya. So, Kristen 5%, Muslim 20%, Yahudi 74%, dan yang lain Druze dan Bahai. Terus Bahai, Ahmadiyah ada juga ya. Ya, betul. Ya. Pak Nisim, menurut Pak Nisim, September itu sudah berani Pak Nisim perjalanan. Pasti. Ayo didaftar, ya daftar dulu, ayo cepat. Karena bulan September Ibu agak banyak rombongan yang mau masuk Israel. Karena itu Ibu harus daftar sekarang. Ayo. Ya, semua sudah kangen ya Pak Nisim ya. Sudah kangen berangkat maksudnya. Iya. Oke, ya kalau Tuhan mengizinkan. Terima kasih banyak ya Pak Nisim. Amin. Ya, amin Pak Michael. Ya. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lain, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Nisim, terima kasih banyak sudah kembali hadir bersama dengan kita dan juga kepada Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih tentunya dari Pak Honi juga untuk kita semua. Maaf sekali lagi kalau Pak Honi tidak bisa menemani sampai akhir karena tadi ada gangguan juga ya dengan sinyalnya. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom semuanya. Saya izin untuk mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih. Bye. Shalom. Bapak Nisim. Bye semua. Bye. Pak Nisim. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Blessing from the promised land, blessing from the promised land, blessing from the promised land.